Oke. Eh, Selamat sore semua. Sekarang untuk ASIS yang kelima, kita akan bahas chapter 17 tentang bond fundamentals. Ini singkat aja, dan chapter 18 tentang valuasi dari bonds. Nah, oke, sebelumnya uh, gue cuma mau nge-review tentang bonds itu apa. Bonds itu adalah, yang pertama, dia adalah sekuritas, dia berbasis hutang. Jadi dia meminjamkan uang kepada sebuah entitas, dan dia punya namanya time of maturity. Nah, time of maturity ini artinya dia punya jangka waktu yang tetap, sampai dia, ibaratnya dia mature. Jadi dia nggak bisa diperjualbelikan. Ibaratnya kita akan dapat interest dalam bentuk kupon itu adalah sampai dia mature kayak gitu. Dan di saat dia mature, dia punya dua komponen. Yang pertama kupon adalah jumlah yang dibayarkan pada tiap periode. Nah, ini bonds yang normal asumsinya. Kalau ada lagi satu lagi adalah zero coupon bonds, bahwa dia nggak bayar kupon, dia cuman bayar interest di akhir maturity-nya. Dan yang kedua adalah prinsipal adalah jumlah yang tertera pada face value. Jadi ibaratnya lu punya bonds yang face value-nya 1000, lu akan dapat 1000 di akhir saat lu bonds itu mature. Katakanlah di bonds mature di tahun kelima, artinya lu dapat 5000 di akhir tahun kelima. Kayak gitu. Terus ini karakteristiknya, ada kupon, ada fixed, floating, dan zero coupon bond. Ini sekilas saja. Dan yang kedua, term to maturity, ada single maturity date, ada principal value and market value, dan ada term of ownership-nya terbagi dua. Ada bearer bond, di mana issuernya nggak ada pencatatan tentang bond ownership-nya, dan registered. Registered artinya si penerbit obligasi itu punya record dari si ownership-nya si bonds tersebut. Jadi kayak misalnya PTX, dia tercatat dia pernah mengeluarkan obligasi sejumlah sekian gitu. Ini yang ada secured bonds. Secured bonds itu kayak mortgage bond yang jadi back oleh sebuah properti. Yang kedua ada unsecured, dia cuma janji bayar aja oleh si issuernya. And then yang ketiga subordinate, dia subordinate tuh bonds yang dijaminkan adanya claim income atau aset kepada si debitur. Jadi katakanlah perusahaan apa, katakanlah Telkom keluarin bonds, and then ke kita, and then Telkom menjanjikan kalau dia gagal bayar, dia menjanjikan claim, kita bisa nge-claim atau income dia atau asetnya dia. Dan refunding issues tuh ada dana yang bisa prematurely retire other bonds. Jadi kayak dana dari bonds lain itu bisa ke kita, itu refunding issues. Nah, yang mempengaruhi bonds maturity ini ada call option feature, di mana ada tiga. Ada callable artinya ada sebelum mature sebenarnya bonds itu bisa dipanggil lagi, dibalikin lagi oleh si issuernya, itu namanya call premium. Dan kedua, non callable berarti si issuernya harus menaati si bonds utama sampai mature. Jadi ibaratnya dia terbitnya sampai 10 tahun, ya sampai di akhir tahun ke-10 dia baru lunas lah ibaratnya. Tapi kalau callable, dia kayak ibaratnya dia 10 tahun, di akhir tahun ke-8 dia merasa dia harus, ibaratnya nanti ada pergerakan interest rate dan atau segala macam, nanti mungkin akan dibahas lanjut di duration sama complexity. Si penerbit ini bisa untuk memanggil bonds kembali. Dan yang ketiga adalah deferred call. Deferred call adalah lu bisa manggil si perusahaan yang issue bonds tersebut bisa manggil bondsnya balik, tapi setelah 1 tahun, setelah jumlah tahun tertentu. Jadi katakanlah 1 tahun, udah lewat 2 tahun baru diambil. Terus ada namanya non refunding provision, bahwa dia ini singkat aja, dia sebuah aturan aja, dia nggak yang melarang call. Dan sinking fund, ada sinking fund ini feature dari bond yang menyatakan bahwa bond itu harus dibayar secara sistematis, harus ibaratnya harus ada pembayaran, ada maturity yang secara sistematis over its life. Jadi dia harus ibaratnya dimacurkan secara perlahan lah, kayak gitu. Itu namanya sinking fund. And ini singkat aja, bond rating
Nah, ini yang penting bahwa harus lu ingat bahwa ada namanya price yield relationship, bahwa ada kurva kebalik, kurva bentuknya um, kurva bentuknya downward sloping, bahwa yield terbalik dengan price. Jadi ketika yield tinggi, makanya ini yang kemarin banyak tanya juga, ketika price dia rendah artinya yieldnya tinggi, artinya dia undervalue. Jadi ketika market price lebih tinggi daripada si bond price-nya, maka yield si bond akan lebih tinggi dari yield market. Maka bonds itu bisa undervalued dan sebaliknya. Kayak gitu. Jadi ini kemarin yang banyak tanya tentang valuasi bonds, yang tentang tugas dari Bu Vive itu. Jadi diingat bahwa yield dan price selalu terbalik. Jadi ketika lu valuasi bonds dan bond price rendah, artinya yieldnya itu tinggi dan sebaliknya. Nah, ketika yield kurang lebih rendah dari coupon rate, yield yang gue maksud adalah YTM ya, itu bonds itu dinamakan sold at premium. Nah, ketika yield lebih tinggi dari coupon rate, sold at discount. Nah, yang ketiga, ketika yield sama dengan coupon rate, artinya sold at par atau at par value. Oke, jadi ini kurva ini sebenarnya yang harus lu ingat, bahwa ini ngebantu untuk nanti ngelogikain untuk interpolasi dan yang dua untuk menganalisa si bonds tersebut. Oke, ini valuasi. Nah, gimana kita cara ngevaluasi bonds? Ingat, bonds itu tadi ada dua, ada kupon dan ada prinsipal. Jadi yang harus dilakukan adalah kupon itu kan dibayarkan, jumlah yang dibayarkan tetap, jumlah waktunya kapan tetap. Jadi kalau kupon rate setiap periodenya 500, dia akan selalu 500, dan jarak antar periodenya tetap, dan interestnya pun tetap juga, yieldnya tetap. Itu lu bisa pakai rumus namanya PV/IVA kayak gitu. Jadi ada dua komponen. Yang pertama kupon, ketika dia tetap, pembayaran dia tetap, dan yang kedua adalah prinsipal. Nah, ketika di akhir maturity-nya, prinsipalnya akan dibayarkan. Jadi katakanlah di akhir tahun kelima dia dibayarkan 1000. Nah, 1000 ini harus lu tarik ke tahun ke-0. Itulah. Jadi dua komponennya, lu harus nge-present value si kupon, and then lu harus present value si kupon plus prinsipal di tahun kelima. Kayak gitu. Oke. Ini types of yield, ini sesingkat aja. Ada promised yield to maturity, jadi adalah fully compounded rate of return yang dijanjikan pada investor. Asumsinya dua, ada dia si investor itu memegang bond sampai mature, and then si orang yang nerima ini merealisasikan kupon tersebut ke instrumen. Makanya dia bilang reinvest all the interim cash flow at the computed YTM rate. Makanya kenapa YTM berpengaruh pada tingkat interest yang berada di pasaran itu berpengaruh pada yield curve atau YTM, karena asumsinya adalah ketika dia menerima pembayaran interest, si investornya investasikan lagi, maka yieldnya dia dapat dari situ, kayak gitu. Dan kedua, promise yield to call, ini yield untuk yang callable bond, dan realized horizon yield itu return yang didapatkan dalam periode tertentu, yang mengukur expected rate of return dari bond yang diantisipasikan akan dijual sebelum maturity, kayak gitu. Itu namanya realized horizon yield. Dan ini yang keempat adalah current yield. Current yield annual income, interest atau dividen. Jadi yang dibagi current price dari security tersebut. Jadi kalau di bonds berarti kuponnya dibagi sama market price dari bond, itu current yield. Nah, ini ada. Nah, tadi kita melihat present value. Yang kedua, kita ngelihat ada future price. Gimana kita nge-value future price atau harga di masa depan? Sebenarnya ini asumsinya adalah nanti ada perubahan. Katakanlah kita nge-value bonds itu, katakanlah lu punya bonds di 10 tahun, lu mau nge-value di tahun kelima, kayak gitu. Itu adalah future price. Jadi biasanya digunakan juga untuk perubahan yield. Nah, itu lu namanya nge-value future price. Jadi bukan harga di tahun ke-0, bukan based on value, tapi future price. Berarti di harga di masa depan, berarti sudah berlangsung gitu. Tinggal lu nge-value dari cash flow dari tahun 5 sampai tahun 10. Jadi kayak gitu. Rumusnya ada dan bisa lihat nanti kita akan masuk soal. Nah, tambahan yang mau gue kasih adalah
ada spot trade dan forward trade. Jadi yield dari bonds itu tadi kan ada YTM dan segala macam. Nah, di sini sebenarnya ada yield baru namanya spot trade dan forward trade. Kalau spot trade, rate yang digunakan untuk mendiskontokan cash flow pada titik tertentu. Kayak gitu. Jadi pada titik tertentu, pada titik sekarang. Jadi nanti kita lanjut ya. Kalau forward rate, interest rate yang akan dihasilkan interest rate pada masa mendatang. Jadi ketika transaksi masa mendatang, transaksinya nggak terjadi sekarang. Jadi kalau spot rate transaksinya terjadi sekarang, jadi berapa sekarang, nilai sekarang, rate sekarang. Kalau forward rate adalah rate yang ibaratnya diantisipasikan atau ada persetujuan di situ bahwa nanti di tahun ke depan interest rate akan sekian. Itu namanya forward rate. Financial transaction that will take place in the future. Jadi di masa depan. Oke. Nah, forward rate adalah ekspektasi pasar. Jadi forward rate itu ekspektasi dari di masa depan tuh bakal kayak apa. Nah, forward rate karena dibilang adalah ekspektasi pasar, itu dihitung dari spot rate. Nah, nanti ibaratnya lu ini bisa panjang bahwa gue nggak tahu dapat atau enggak spot rate atau forward rate tuh bakal kayak apa. Terbentuk dari apa? Ada 4, ada yang kayak market expectation, liquidity, preferred liquidity dan segala macam itu. Ya, jadi ada 3 atau 4. Nah, tapi intinya forward rate itu dihasilkan dari spot rate. Dan di sini ada karena diekspektasikan ada namanya law of one price, bahwa return dari dua tipe investasi di horizon yang sama harus menghasilkan return yang sama. Kalau enggak, kenapa nggak boleh nggak sama? Karena kalau enggak di situ berarti ada arbitrage, ada peluang untuk arbitrage di situ. Nah, itu yang membuat asumsi dari spot trade dan forward trade udah nggak berlaku. Kayak itu. Jadi ketika kita mau menghitung spot trade dan forward trade, asumsinya adalah namanya law of one price. Nah, contohnya gimana? Di sini return of a 2-year treasury bill at T0 itu adalah yang dihasilkan di sini. Kalau lihat itu ada S02, yang ini S02. Nah, S02 ini ingat selalu dibagi 2 ya, karena untuk asumsinya bonds itu kan pembayarannya semi-annual. S02 dipangkatin 2 karena dari titik 0 ke titik 2 harus sama dengan is the same with return of 1 year T-bill at T sama dengan 0. Jadi return dari yang 2 tahun tadi, dari tahun ke 0 sampai tahun kedua harus sama dengan returnnya ketika lo invest di tahun ke-0 dan tahun ke-1 atau S01, dan ketika lo invest di tahun pertama, di tahun 1 dan di tahun kedua. Jadi ibaratnya gua beli bonds sekarang untuk 2 tahun ke depan. Nah, lu nanti beli bonds tuh 2. Jadi yang sekarang sampai tahun depan, dan tahun depan lu akan beli lagi sampai tahun kedua, sampai tahun depannya. Itu S01 dan F12. Jadi itu returnnya harus sama. Kayak gitu. Kenapa di sini nggak ada pangkatnya ya? Karena jaraknya S01 dari 0 ke 1 cuma 1, pangkat 1 harusnya sini, dan F12 jaraknya cuma 1 juga, jadi harusnya pangkat 1 di sini. Nah, di sini lu bisa ngelihat bedanya. S spot rate itu harus depannya 0 karena saat ini, dan F bias nggak boleh 0. Kalau F01 berarti sama dengan S01, ya kan? Nggak bisa. Nah, ini ntar berlaku ke yang lain-lain. Katakanlah S03, S03 pangkat 3 sama dengan S01 tambah F113 pangkat 2 gitu. Jadi harus ibaratnya kalau lu buat garis itu dia harus sama spot rate yang di spot rate-nya selama 3 tahun dan spot rate-nya misalnya yang 1 tahun dari 0 sampai 1, 0 sampai dan 1 sampai 3, atau 0 sampai 2 dan 0 sampai 2 pangkat 2 dan 2 sampai 3 kayak gitu. Itu harus sama. Oke. Ini nge-value bond pakai spot rate. Jadi ibaratnya bond dengan prinsipal 1000, gimana caranya kalau nge-value pakai spot rate? Ya tinggal kuponnya, terus dilihat aja spot rate saat itu berapa dan ditambah prinsipalnya. Kayak gitu nih. Ntar kita akan masuk ke soal. Oke.
soal pertama. Di sini dibilang bahwa PT ABC akan issue bonds dengan jangka waktu 2 tahun dengan yearly coupon rate adalah 10%. Nah, di sini gue mau lo rubah dulu ke semi annual karena dia bilang coupons will be paid semi annually, berarti 5% kan. Promise yield to maturity is 12%. So, discount rate-nya adalah 6% karena bagi 2. And the par value of the bond is 1 million rupiah. Nah, kita disuruh ngeliat price of the bond if held under maturity dan future price of the bond at year 1 if the ATM drops to 8%. Jadi future price di tahun pertama. Oke, kita masuk ke A dulu. Nah, di A ini kita yang pertama harus cari tahu kuponnya dulu. Gimana caranya? Jadi intinya yang pertama kita harus tahu kuponnya berapa. Par value dikali coupon rate. Dan kenapa 5%? Bahwa tadi semi annual. Dapatlah 50.000. Nah, karena 2 tahun berarti ada 4 periode di situ. 1 2 3 4. Kuponnya ada 4 kali. Dan di akhir tahun keempat ingat ada prinsipal. Oke. Nah, di sini sebenarnya lu bisa pakai rumus PVIVA atau rumus ini nih. Rumus ini. Nah, di mana nanti yang 4 tahun itu lu tinggal masukin kuponnya berapa dikali 1 min 1 per 1 plus RR-nya 6%, pangkat N, pangkat 4 per 6%. Kayak gitu, lu dapet lah itu. Tinggal ditambah lu present value-in si 1000. Atau kalau di sini lu bisa pakai tabel amortisasi, pakai PVIF. Jadi bisa 2 cara. Nah, gimana caranya kalau tadi pakai PVIF kan tinggal masukin tadi 50.000 dikali 1 min 1 per 1 plus 6%, pangkat 4 per 6%. Ntar tinggal ditambah 1 juta per 1 plus 6% di pangkat 4 juga. Sorry. Ya. Atau 12% pangkat 2 lah. Bisa, karena kan yearly. Nah, di sini ada kita tinggal buat cash flow PVIF-nya dulu. Berapa rumusnya 1 per ini biasa nih present value interest factor 1 per 1 plus R pangkat T semuanya. Nah, sama cash flow-nya kita masukin. Cash flow adalah kupon tambah prinsipal. Karena sini prinsipalnya nggak ada kan, baru di tahun keempat ada prinsipal. Nah, tinggal present value of cash flow kita kaliin. Nih dapat berapa? Dan ini juga kita jumlahin. Dapatlah harga obligasi itu sebesar 265.000. Nah, di sini lu mau lihat dilihat aja dari yieldnya. Yieldnya 6%. 6% lebih tinggi dari coupon rate-nya tadi sesuai yang udah kita bilang. Bahwa ketika yield lebih tinggi dari coupon rate, maka dia sold at discount. Intinya kayak gitu. Lu bisa ngeliat bahwa oke, dia sold at discount. Dan harga dia di bawah parnya. Jadi sebenarnya kita nggak lihat market price. Di sini kita ngeliat intrinsic price-nya. Di sini nggak ada market price-nya kebetulan. Tapi dia sold at discount. Jadi ketalah kalau lu ngeliat dibanding sama parnya dia ibaratnya undervalued kayak gitu. Nah, kita udah masuk ke poin A. Kita udah dapet harga obligasinya berapa. Dan kita tinggal masuk ke poin B atau future price. Nah, di future price yang mau dicari oleh kita adalah kita tuh mau nyari berapa sih harga di tahun pertama. Nah, tapi kita pakai gimana caranya? Kita pakai holding period kita cuman dari tahun pertama sampai tahun kedua, artinya cuma 2 periode. Kayak gitu, makanya cuma 2 doang. Dan yieldnya 8%. Sisa periodnya 2 kan dibilang. Bahwa YTM period to maturity itu N. Terus holding periodnya 2. Sisa periodnya berarti cuma 2. Artinya cuma 2 doang. Kuponnya 50.000 sesuai sama yang udah tadi kita hitung. Dan di tahun kedua ada prinsipal juga karena dia di periode ketiga dan periode keempat kan asumsinya. Nah, PVIF-nya ya sama aja, tinggal YTM-nya kita pakai yang 8%. Dapatlah sekian. Jadi future price harga di tahun pertama ketika
YTM-nya price, YTM-nya drop ke 8% adalah 946, lebih rendah dari harga present value obligasinya kayak gitu. Karena kita nge-value-nya juga sudah beda kan, yang tadi kita value tahun ke-0, ini value tahun pertama gitu. Jadi kalau bedanya present value itu kita lihat sekarang, kalau future price kita ngelihat di masa depan dia akan berharga berapa. Dan ini bisa dilakukan ketika ada drop interest rate, ada penurunan interest rate. Nah, sekarang kita masuk ke soal 2. Ketika bond dari memiliki face value 1000, bayar kupon semi-annually dengan yearly coupon rate itu 20 tahun, hitung yield to maturity-nya berapa. Nah, ini kita pakai, sebenarnya ini bisa pakai kalkulator, interpolasi, pakai yang alpha x dan segala macam itu, atau kita juga bisa pakai interpolasi. Mungkin di ujian sih nggak boleh pakai kalkulator ya, nggak boleh pakai interpolasi, jadi kita tinggal hitung pakai interpolasi. Nah, tadi ketahui kita dapat nilai obligasinya, kita udah punya face value, kita punya coupon rate, kita punya time to maturity-nya punya, dan price punya, dan kupon kita hitung 5% dikali 1000. Ditanya YTM-nya berapa. Nah, kita pakai interpolasi, dasarnya adalah kita mau lihat nilai tengah. Nilai tengah kita harus lihat dapat nilai atas dan nilai bawah. Nah, di sini bahwa yield sama price tadi yang hubungan kebalik ini kepake. Gimana? Oke, nanti kita lanjutin. Nah, YTM yang kita cari adalah ini. Kemudian kita anggap dulu PV1 adalah bond price yang dijual dengan R1 atau coupon rate. Maka PV1 adalah senilai sama par value. Nah, tadi ketika yield sama dengan coupon rate, bonds sell at par, di par, di harga 1000. Jadi kalau kita masukin 5% pada rumus bond price, maka bond price pasti hasilnya 1000. Oke. Nah, kita udah dapat YTM 5% dan nilai 1000, karena tadi kan harus sama dengan, kalau misalnya PV1 itu sama dengan par value R1 dan coupon rate. Nah, selanjutnya kita mencari nilai, kita udah dapat nilai bawah baratnya. Kita dapat yang kita cari YTM-nya adalah ketika kalau harganya 1197 tadi. Ini harga ini. Nah, ini YTM yang kita cari dari tengah. Artinya kita harus mencari nilai yang bonds harga berapa YTM yang membuat nilai bondsnya lebih tinggi dari 1197. Nah, di sini gue pakai 3%. Lu bisa pakai 4%, tapi yang penting lebih tinggi dari 1197, karena kita mau cari adalah nilai tengah. Kita harus dapat nilai bawah, dan kita harus dapat nilai atas. Ya, yang belum dapat adalah nilai atas. Nah, ini dihitung dari gue coba 3%, PV2-nya berapa? Berarti present value of coupon ditambah present value of principal. Tinggal kita masukin ini perhitungannya, kupon dikali PV IVA ditambah face value di present value-in, dapatlah nih kalau misalnya pakai. Oke. Nah, kalau misalkan ini ketika lu nanti pakai interpolasi dan PV2-nya lebih rendah, kita mau dapat nilai atas. Jika dia enggak di atas nilai yang lo mau cari, lo harus turunin yield-nya, karena yield berbalik sama price kan. Ingat, jadi ketika lo mau cari bond price yang lebih tinggi, turunin yield-nya. Ketika lo mau cari bond price yang lebih rendah, tinggiin yield-nya. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah dapet ini, berarti yield kita adalah di antara 3-5%. Barulah kita masuk ke interpolasinya. BP minus PV1. Ingat, PV1 selalu yang lebih rendah. Berarti 1197,93 dikurang 1000 dibagi 1462,3 dikurang 1000 sama dengan YTM yang kita mau cari dikurang R1 tadi yang membuat si par value si bond PV1 itu 1000 atau 5% per R2 min R1 atau 3% kurang 5%. Nah, kita dapat YTM sebesar 4,14%. Nah, ini belum sampai sini karena ini semi annual. Jadi ketika lu nanti jawab itu harus dikali 2. Ini mungkin nggak pas 4,14 ya, makanya dapatnya 8,29. Tapi intinya harus lu kali 2 atau lu annualize kayak gitu. YTM harus direpresentasikan dalam annual.
Oke. Dah, kita lanjut ke soal ketiga sekarang. Nah, soal ketiga, tadi kan kita udah valuasi bonds, udah ngitung YTM juga. Nah, soal ketiga ini agak beda. Di sini PT JKT dia mengissue bond dengan par value 100 juta. Maturnya dalam 3 tahun. Nah, 1 year spot rate adalah 5%, while the 2 year spot rate will be 6% and the 3 year spot rate will be 8%. Berarti spot rate dari tahun ke-0 sampai tahun 1 adalah 5%. Sementara spot rate dari tahun 0 sampai tahun 2 adalah 6% dan spot rate atau rate YTM dari tahun 0 sampai tahun 3 adalah 8%. Jadi transaksi yang terjadi di tahun ke-0 dan nanti mature di tahun ketiga akan menghasilkan interest pada 8% dan begitu juga seterusnya dengan 2 year spot rate dan 1 year spot rate. Nah, kupon akan dibayar annually. Di sini agak lebih mudah karena kita pakai annually di 10%. Jadi kita kuponnya 10%, kita sudah menghitung berapa harga dari bondsnya. Oke. Caranya gimana? Sebenarnya hampir sama kayak kita nge-value bonds biasa, tapi di sini kita nggak bisa pakai PVIVA. Kenapa? Karena PVIVA baru bisa kita pakai ketika durasinya jelas. Tadi durasi waktunya jelas, maturity-nya jelas, ada batas waktunya. Yang kedua, kuponnya tetap, dan yang ketiga, rate-nya tetap. Di sini kondisi ketiga tidak terpenuhi. Jadi spot rate, rate-nya berubah-ubah kan. Nah, gimana caranya? Kita harus pakai tabel amortisasi. Pertama kita harus cari bahwa di sini kuponnya harus 8%. Nah, kita punya par value sebesar 100 juta tadinya. 100 juta. Mature 3 tahun dan kupon rate-nya 8%. Kita harus cari yang pertama kupon dulu. Kupon kita cari dulu, yaitu kupon rate-nya dikali par value. Dapatlah berarti per tahun kita bayar 8 juta. Cash flow-nya berarti sama, nggak ada prinsipal. Nah, di penghitungan PVIF-nya yang berbeda. Jadi kita menghitung karena tadi spot rate-nya dari S01 5% kan tadi bilang. 1 year spot rate adalah 5%. Berarti PVIF-nya adalah mengikuti rate-nya 5%, dipangkatin 1. Nah, kalau ini semi annual berarti tadi kupon rate harus kita bagi 2 dan spot rate-nya juga harus kita bagi 2 di tahun 1 dan tahun 2. Jadi spot rate-nya harus bagi 2. Tapi sementara ini annually, jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Kayak gitu. Nah, ntar tinggal pakai spot rate yang bagi 2. Jadi dan periodenya juga ibaratnya 2,5 dipangkatin 2. Jadi sama kayak ngikutin YTM biasa. Nah, di sini spot rate-nya 5%. PVIF-nya dapat sekian. Di tahun kedua, PVIF-nya mengikuti spot rate-nya. Dan di tahun ketiga juga sama. Jadi bond price-nya kita dapat 100.472.901. Nah, ini yang agak berbeda sebenarnya. Kita nge-value bonds dengan spot rate.